Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nur Asisa Abbas, NIM 1302021024, kelas B3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas evaluasi praktikum pengantar teknologi informasi. 1. Sebutkan dan jelaskan jenis booting. Yang pertama, cool booting, menyalakan komputer dari keadaan benar-benar mati. Ward booting, menyalakan komputer dari keadaan tidak aktif seperti saat standby. Soft booting, proses booting yang dilakukan oleh sistem perangkat lunak komputer. Hard booting, proses booting yang dilakukan secara paksa dengan perangkat keras. Reboot, proses mematikan komputer lalu menyalakan kembali hingga bisa digunakan kembali. Nomor 2, uraikan secara umum tahapan-tahapan yang terjadi pada proses booting. Pertama, saat komputer dihidupkan, memorinya masih kosong, belum ada instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Oleh karena itu, prosesor dirancang untuk selalu mencari alamat tertentu di BIOS ROM. Pada alamat tersebut, terdapat sebuah instruksi jump yang menuju ke alamat eksekusi awal BIOS. Setelah itu, prosesor menjalankan power on self-test, yaitu memeriksa kondisi hardware yang terhubung pada komputer. Setelah itu, BIOS mencari video card. Secara khusus, dia mencari BIOS milik video card. Kemudian, sistem BIOS menjalankan video card BIOS. Barulah sesudah itu video card diinisialisasi. Kemudian BIOS memeriksa ROM pada hardware yang lain, apakah memiliki BIOS yang terdiri, apakah tidak. Jika ya, maka akan dieksekusi juga. Lalu BIOS melakukan pemeriksaan lagi, misalnya memeriksa besar memori dan jenis memori. Lebih lanjut lagi, dia memeriksa hardware yang lain seperti disk, lalu dia mencari disk di mana proses boot bisa dilakukan, yaitu mencari boot sektor. Boot sektor ini bisa berada di hard disk atau floppy disk. Nomor 3, jelaskan proses startup booting pada sistem operasi Windows. Yang pertama, MBR adalah sebuah program yang sangat kecil yang terdapat pada sektor pertama hard disk. MBR kemudian meload suatu program bernama NTLDR ke dalam memori. Kedua, NTLDR kemudian memindahkan komputer ke flat memory model bypassing D640 KB memory restriction placed on PCS. Kemudian membaca file boot ini. Ketiga, jika komputer mempunyai beberapa partisi yang bootable, NTLDR akan menggunakan informasi yang terdapat pada file boot ini untuk menampilkan pilihan boot. Apabila hanya terinstall Windows XP saja, maka tampilan menu akan dilewati dan Windows akan meload Windows XP. 4. Sebelum meload Windows XP, NTLDR membuka program lain ke dalam memori yang disebut Indexcom. File ini melakukan pengecekan semua hardware yang terdapat pada komputer. Setelah semua hardware ditemukan, Indexcom memberikan kembali informasi tersebut ke NTLDR. Kelima, NTLDR kemudian berusaha meload versi Windows XP yang dipilih pada step 3. Hal ini dilakukan dengan menemukan file NTOSKRNL pada folder STEM32 yang terdapat pada direktori Windows XP. NTOSKRNL adalah program utama pada sistem operasi Windows, yaitu sebuah kernel. 6. NTOSKRNL kemudian menangani proses boot selanjutnya. Langkah pertama adalah meload beberapa level STEM derivatives. Kemudian NTOSKRNL
meload semua file-file yang dibutuhkan untuk membuat core sistem operasi Windows XP. Ketujuh, kemudian Windows akan memverifikasi apakah terdapat lebih dari satu konfigurasi hardware profile pada komputer. Kalau terdapat lebih dari satu hardware profile, Windows akan menampilkan menu pilihan. Tetapi apabila hanya terdapat satu profile, maka Windows akan langsung meload default profile. 8. Sesudah Windows mengenali hardware profile yang digunakan, Windows kemudian meload semua device drive untuk semua hardware yang terdapat pada komputer. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan Welcome to Windows XP Boot. 9. Terakhir, Windows menjalankan semua service yang dijadwalkan secara otomatis. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan logon screen. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.